Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus DKM Al Musyawarah berikut jajarannya, yang saya hormati para sesepuh, wabil khusus para jamaah sekalian yang istiqomah di dalam thalabul ilmi. Mudah-mudahan sarana thalabul ilmi kita dijadikan sebagai wahana atau sarana kita dimudahkannya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih di bab zuhud dan wara, hadis yang ke-7. Saya baca dulu. Wa an Sa'din bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafiyya. Yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa, yang kaya, dan orang yang bersembunyi. Ada 3 poin dalam hadis ini. Jadi Allah sangat cinta terhadap orang-orang yang takwa. Nah, takwa dalam beberapa pengertian yang kita pahami bahwa menjalankan berbagai macam perintah dan menjauhi larangannya. Apa yang lebih susah? Menjalankan perintah atau menjauhi larangan? Menjauhi larangan jauh lebih susah ketimbang melaksanakan kewajiban. Karena kalau sesuatu yang diwajibkan kita udah tahu nih, oh ini wajib. Tapi kalau larangan ada kalanya kita merasa terlepas diri dari Allah. Kita bisa meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh agama ketika kita berhadapan dengan manusia. Kita berhadapan di halayak ramai. Tetapi di dalam kesendirian kadang-kadang kita memaki diri sendiri, mencaci maki Allah dengan takdir dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Pada saat itu kita tidak bisa membangun benteng-benteng atau pondasi yang menjauhkan kita dari dosa. Nah, maka diharapkan dengan ketakwaan ini kita bangun sebuah benteng yang kokoh biar kita tidak terjebak di dalam dosa atau di dalam hawa nafsu. Maka derajat orang-orang yang takwa dalam hadis ini adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta kepada Allah juga bukan hanya cinta sebatas di dalam lisan, tetapi harus ada aplikasi kita di dalam perbuatan-perbuatan kita, ada actionnya. Bahwa kita mencintai Allah berarti kita mewujudkan beberapa perangkat untuk mengarah ke dalam bentuk cinta yang hakiki terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun cinta terhadap kita. Jadi kalau Allah sudah mencintai kita, Allah akan menginformasikannya kepada penduduk langit. Cintailah si A karena aku telah terlebih dahulu mencintainya. Maka sangat rugi di dalam kehidupan ini apabila kita tidak mampu menggapai rasa cinta Allah yang didasari dengan nilai takwa tadi. Jadi takwa kita harus bermuara ke menggapainya rasa kasih sayang atau cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah dicintai oleh Allah, mau melakukan kesalahan pasti ada bentengnya. Entah Allah mengirimnya lewat apa. Kita mau belok ke warteg pas Ramadan, tiba-tiba ada WA dari temen, posisi lagi di mana? Kan nggak mungkin lagi di warteg gitu kan. Akhirnya kita baca WA dulu, akhirnya kita nggak jadi. Jadi kalau mungkin lagi terik panas gitu kan, Pak Iem mau belok ke warteg gitu kan, tiba-tiba di WA, Pak Iem posisi di mana? Nah itu salah satu sarana Allah mencintai kita itu begitu. Jadi maka harus dibangun nilai ketakwaan itu adalah benteng-benteng kita biar nggak terjebak di dalam dosa. Jadi apa yang kita lakukan? Beribadah kepada Allah dengan maksimal. Jadi ibadah kepada Allah itu dalam definisi yang sangat dasar kan, dorbun minal khudu'i balighu hadanihaya anil istisyaril qalbi. Jadi seperangkat kepatuhan dan ketaatan kita
kita persembahkan hanya kepada Allah. Sehingga ketika kita beribadah itu ada konektivitas dan getaran-getaran kita dengan Allah. Selama ini ketika kita puasa, ketika kita sholat, maka kita belum mampu menguak misteri cinta kita kepada Allah. Jadi gerakan asal gerakan saja. Tapi itu pun tetap dimaknai sebagai ibadah kepada Allah. Cuma ibadahnya orang-orang awam, orang-orang dasar seperti kita. Maka harus meningkat lagi kepada ibadah yang khuduan. Ibadah yang emang maksimal gitu. Jadi bukan hanya di waktu-waktu sholat saja, bukan hanya di waktu-waktu yang kita melaksanakan ibadah saja kita bisa terlepas. Tetapi di waktu-waktu lain di luar ibadah kepada Allah kan ada sarananya yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang enggak langsung. Jadi kalau kita mengcover diri kita dengan hukum-hukum Allah dalam bab zuhud dan waro sama, kategorinya adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dicintai oleh Allah itu adalah orang-orang yang takwa. Takwa orang-orang yang mendirikan benteng-benteng. Sehingga dia tidak bisa keluar dari benteng itu untuk melakukan dosa. Dia dikurung dalam sangkar-sangkar syariat atau syar'i. Jadi dia aman. Jadi dia mau ngelakuin dosa itu nggak bisa. Karena kualitas takwanya itu luar biasa. Udah menggapai derajat mahabbatullah. Derajat bahwa dia emang udah cinta terhadap Allah. Dan Allah pun mencintai kita. Sehingga kita di-cover dengan benteng-benteng tersebut. Dibatasi dengan benteng-benteng tersebut. Nggak ada peluang dari kita untuk melakukan dosa. Gitu. Walaupun emang yang namanya manusia itu proses lah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Biasa selalu terjebak dengan kesalahan dan sebagainya. Tutuplah dengan pintu-pintu taubat tadi. Dalam hadis, kullu bani Adam khotoun wa khairul khotoina at-tawwabun. Jadi setiap kita ini ada salahnya. Tetapi kesalahan itu tutuplah dengan pintu taubat. Taubat apa? Adalah taubatan nasuha. Gitu. Taubat jangan menurut kita yakin sadar tentang kesalahan. Tutuplah hari-hari kita dengan bacaan istighfar. Mau tidur minimal istighfar gitu kan. 3 kali atau berapa kayak. Yang bagusnya ajaran Rasulullah sehari semalam berapa? Kalau enggak 70 sampai 100. Daripada kita mengeluarkan kata-kata yang enggak bagus, sudahlah memperbanyak istighfar kira-kira. Jadi takwa itu banyak pengertiannya ya. Sampai dalam hadis ini dijelaskan oleh beberapa ulama bahwa disebut dengan takwa tersebut adalah membangun benteng-benteng yang kokoh biar kita enggak terjebak di dalam perbuatan dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau kesalahan-kesalahan kita terhadap sesama. Nah, hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi jalur ceritanya kan dari Amir bin Sa'ad, dari anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini saya baca dulu dah. Kalau tadi kan langsung isinya ya. An Amir bin Sa'din anna akhahu Umar intalaqa ila Sa'din fi ghanamin lahu kharijan minal Madinah falamma ra'a Sa'dun qala a'udzu billahi min syarri hadzal raqib falamma atahu qala ya abati aradita an takuna a'rabiyan fi ghanamika wan nasu yatanaja'una fil mulki bil Madinah fadaraba Sa'dun sadra Umar faqala uskut inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha azza wa jalla yuhibbul 'abda taqiyal ghaniyya khafiya. Diamlah gitu kan, kata ayahnya itu sungguhnya Allah itu mencintai orang yang takwa, orang yang kaya dan orang yang bersembunyi. Ini tahrij hadisnya seperti itu. Dari Amir bin Sa'ad dia berkata bahwa saudaranya Umar bin Sa'ad mengunjungi ayahnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang mengembala kambing di pedalaman kabilah Arab. Dia datang dari Madinah. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas melihat putranya, beliau mengatakan, saya berlindung kepada Allah dari keburukan orang-orang yang berkendara ini.
kendaraan pada saat itu menunggang apa? Kalau nggak kuda pakai unta. Berarti unta itu dulu itu punya unta itu sama kita sekarang punya BMW. Karena unta binatang yang paling gagah, bahkan dia bisa menyimpan zat cairannya, bisa berjalan dalam beberapa ratus mil gitu kan. Jadi kalau dia udah capek itu cukup dia istirahat sambil mengunyahkan mulutnya, maka cairan tersebut akan membasahi lagi seluruh tubuhnya dan bisa jalan lagi tuh. Itu unta. Iya keren. Sekarang kuda. Kalah kita mah zaman modern mah. Paling punyanya motor, paling punyanya mobil. Nah, cuma dalam hadis ini yang menarik adalah ketika ada seseorang yang berkendaraan dengan mewahnya itu, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Ya Allah lindungilah saya dari keburukan orang-orang yang berkendara." Bisa jadi ketika kita berkendara memiliki keangkuhan dan kesombongan juga sama nggak bagus bagi kita. Maka dia mah berlindung kepada Allah. Ya Allah lindungilah saya dari keburukan-keburukan orang yang berkendara. Artinya ketika kita bisa kebeli BMW dan lain sebagainya, niatannya bukan hanya untuk berangkat kerja. Ketika niatannya untuk pamer kan sudah nggak ada nilai takwanya sama sekali. Tapi kalau biar nggak terlindung dari biar terlindung dari hujan, biar nggak kehujanan, biar nggak kepanasan kan itu mulia. Gitu. Anggaplah mobil kita itu jas hujan lah. Cuma jas hujannya dari besi gitu, agak mahalan dikit gitu. Udah anggap aja gitu. Jadi jangan pernah terlalu bangga terhadap harta-harta duniawi yang kita miliki. Sesuai dengan yang kemarin kita bahas itu. Tentang zuhud kemarin gitu ya kira-kira. Lanjut dalam ceritanya ini. Lalu anaknya berkata, "Wahai ayahku, apakah engkau rela menjadi seorang Arab Badui di tengah-tengah kambingmu?" Karena emang mengembala kambing itu. Kata anaknya berkata, "Wahai ayahku, apakah engkau rela menjadi seorang Arab Badui di tengah kambing-kambingmu?" Atau lagi sedang mengembala, sedangkan manusia berebut tahta dan pangkat di kota Madinah. Apa yang dilakukan ayahnya? Sa'ad bin Abi Waqqas memukul dada anaknya itu. "Diamlah," katanya. Sungguhnya Rasulullah berkata, atau qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya, dan yang tersembunyi. Nah ini di pembahasannya. Jadi sabda Rasulullah SAW, innallaha yuhibbul abda taqiyya. Yang dimaksud dengan takwa tersebut adalah seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah-ibadahnya. Kalau kita ibadah kepada Allah mengharapkan surga, oke. Tapi kalau ibadah kita ini kepada Allah karena bentuk cinta kita kepada Allah, itu yang luar biasa. Jadi yang takut karena dimasukin ke neraka kita beribadah juga udah oke. Berarti dia ingin membentengi diri biar nggak masuk neraka. Terus dia pamrih kepada Allah, saya sholat, saya puasa, saya ingin mengharapkan surganya Allah juga oke. Itu masuk kategori ibadah. Tapi jauh lebih hebat lagi, di dalam tingkatan-tingkatan ibadahnya orang makrifat itu adalah untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam beberapa keterangan ketika Nabi Musa itu masih sholat di kuburnya, bukan sholat ibadah, tapi sholat ma'rifatullah. Ingin semakin lagi mendekatkan diri karena kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita disebut sholatnya adalah sholat ibadah, maka nanti ibadah kita bisa jadi bahwa gerakan-gerakannya adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lah. Ya kalau udah cinta kan pengorbanan apapun, jangankan waktu, tradisi kita untuk berzikir kepada Allah pun nggak terasa lagi. Walaupun mungkin sekarang kalau kita mau wirid 1 jam, 2 jam, 3 jam masih terasa, tapi nanti kalau rasa cintanya itu sudah ada di dalam diri kita, maka ketakwaan kita yang dasarnya cinta itulah yang disebut dengan innallaha yuhibbul abda taqiyya. Allah mencintai orang-orang yang betul-betul takwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa.
Nah, kalimat inna di dalam bahasa Arab berfungsi untuk penegasan. Jadi redaksi hadis ini menginformasikan kepada kita kecintaan Allah kepada 3 golongan tadi. Yang pertama adalah yang takwa tadi. Maka bagaimana takwa tadi harus dikemas lagi. Dalam bentuk cinta kita kepada Allah lah kita melakukan ibadah. Sehingga tidak lagi pamrih, tidak lagi takut kepada neraka, tidak lagi hanya terbatas ingin surga, tapi emang cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita udah cinta maka segala pengorbanan kita untuk Allah disebut dengan at-taqiyah, disebut dengan hamba Allah yang dicintai oleh Allah karena mereka memiliki derajat yang takwa yang luar biasa. Jadi banyak beberapa pengertian tentang takwa, namun yang paling menonjol dari ucapan Talqun bin Habib melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan mengharapkan pahala dari Allah berdasarkan cahaya-cahaya dari Allah. Nah, kalau udah begitu kan udah jalan hidup kita selalu terang terus karena kita dapati naungan langsung dari Allah. Jadi kalaupun kita nyari solusi tidak gegabah dan sebagainya, ketika emosi tidak terjebak, ketika marah tidak terjebak di dalam emosi dan lain sebagainya. Jadi intinya dari takwa tadi membangun penghalang atau benteng-benteng tadi. Membangun penghalang atau benteng-benteng dari Dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah mampu membangun benteng itu, nah yang kita lakukan sekarang belum benteng, baru bata merah itu pun satu, gitu kan. Jadi, nah bata merah cuma satu atau hebel cuma satu pun, alhamdulillah. Ketika kita tidak mampu melakukan dosa itu karena dibentengi oleh, apalagi kalau bentengnya ini mantap. Nah itulah benteng yang mantap itu adalah kita cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Gapailah itu kira-kira. Ada yang diisyaratkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali terkait masalah takwa, yaitu kewajiban membangun ketakwaan di atas pijakan ilmu syar'i. Nah, jadi takwa kepada Allah itu juga nggak bakal sia-sia. Harus ada pijakan-pijakan, landasan-landasan ilmu syariat gitu. Ilmu syariat itu adalah ilmu agama. Jadi kalau ilmu-ilmu syariatnya yang kita ketahui, kita laksanakan. Jadi di dalam Islam itu bukan memupuk otak dengan keilmuan yang begitu banyak. Kita dapat satu poin tapi aplikasikan. Gitu. Kalau kita bentuknya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bentuk ketakwaan kita kepada Allah itu didasari dengan pijakan-pijakan ilmu syariat. Jadi pondasi melaksanakan ajaran agama itu, cinta kepada Allah itu adalah dasarnya adalah ilmu-ilmu agama gitu. Bukan hanya sekedar motivasi yang tinggi, tapi emang harus ada actionnya. Karena cinta itu juga nggak hanya diomongkan, tapi harus ada tindakan dari kita. Bagaimana kita cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul kita, baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mengetahui siapa yang kita cintai. Maka Imam Bakrun bin Hunais mengatakan, kaifa yakunu muttaqiyan man la yadri may yattaqi. Bagaimana bisa kita menjadi orang yang bertakwa dan bercinta kepada orang yang kita beribadah kepadanya, sedangkan kita tidak mengetahui perkara-perkara yang harus dihindari. Nah, berarti memang yang lebih susahan itu menghindarkan perkara-perkara yang dilarang. Maka sekarang kalau kita udah bisa menjauhi perkara-perkara yang dilarang, selamat dari yang syubhat dan selamat dari syahwat, udah aman. Karena dua penggoda kita itu. Kalau nggak syubhat ya syahwat. Kalau syubhat itu harta kita yang remang-remang. Kalau syahwat, nah tanya Pak Wahyu ini malah lebih tahu nih. Ya, jadi syahwat dunia ya itu di situ kira-kira. Jadi emang dua yang harus kita bentengi itu, pertama adalah syubhat, yang kedua adalah syahwat.
Itu dua itu. Bisa terselamatkan dari ini, kita punya benteng. Nah dulu bentengnya Pak Wahyu ini batu hebel cuma 2, jadi banyak lolosnya gitu kan. Nah besok mah harus full itu. Tapi itulah proses manusia mah. Tidak ujuk-ujuk kita bisa lari, kita juga nangis dulu, merangkak dulu, berjalan dulu baru lari. Justru yang lebih baiknya adalah husnul khotimah. Manusia berproses menjadi baik dan sempurna hidupnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan contoh baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baru takwa ini ya, padahal ada 3 tadi ya. Dah tenang, pelan-pelan dah. Jadi kesimpulannya tentang takwa itu, bangunlah benteng-benteng pertahanan kita biar kita tidak lolos, tidak terjebak di dalam rayuan iblis atau setan sehingga kita terjerambab di dalam dosa. Dan ini yang paling susah. Maka bagaimana membentengi itu, membangun benteng yang kuat, lakukanlah ibadah-ibadah yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, dasarnya adalah dengan cinta. Maka kita harus tahu, ini sebagaimana omongan ulama besar yaitu Bakrun bin Hunais, kaifa yakunu muttaqiyan man la yadri ma yattaqi. Bagaimana bisa seseorang dikatakan bertakwa sedangkan ia tidak tahu perkara yang harus dihindari. Berarti kembali kepada pondasi awal adalah ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu syariat kita harus tahu. Jadi cinta terhadap Allah tidak cukup di dalam lisan. Lisan la ilaha illallah luar biasa. Tetapi harus ada aplikasi. Bagaimana? Berarti kita tidak menyekutukannya, tidak bersandar kepada selain Allah di dalam aplikasi kita dan sebagainya, atau di dalam ranah perbuatan kita. Nah, dalam hal ini nampaknya yang diisyaratkan oleh Talqun bin Habib rahimahullah dalam ucapannya, di atas cahaya dari Allah, di antara mana cahaya Allah adalah ilmu. Nah, jadi kita ini akan memiliki cahaya-cahaya Allah apabila kita memiliki dasarnya adalah ilmu, terutama adalah ilmu syar'i. Bukan ilmu pengetahuan tetapi ilmu syar'i lebih utama. Ilmu-ilmu tentang syariat, tentang ajaran agama tadi itu lebih utama. Karena alim jamaknya ke sana itu kan ulama. Jadi kalau salah satu tanda-tanda hari kiamat itu biqabdil ulama. Salah satu tanda kiamat itu dengan mewafatkan para ulama. Pas dirunut, ulama itu kan ahli ilmu. Ilmu apa nih? Oh, ternyata lebih spesifik. Yang ahli dalam ilmu agama. Jadi untuk meningkatkan kualitas cinta kita kepada Allah, ya perbanyaklah ilmu-ilmu agama tadi atau ilmu-ilmu syariat, kira-kira gitu. Ya, mudah-mudahan lah. Insyaallah jamaah musholal musyawarah mah jadi pinter-pinter semua. Amin. Jadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ya hingga akhirnya benteng-benteng kita makin kokoh dan makin kuat, kira-kira gitu. Yang kedua, kelompok yang kedua, yang dicintai oleh Allah adalah selain takwa itu al-ghani. Ghani itu kalau dalam bahasa Arab artinya apa? Orang yang kaya. Nih. Nah, dari hakikinya yaitu banyak yang banyak hartanya. Cuma kalau dalam harta ada 2, bisa selamat, bisa celaka. Kalau dengan hartanya dia gunakan untuk membantu orang lain, kepentingan-kepentingan sarana umum, sarana-sarana ibadah, selamatlah. Karena dia berarti sudah zuhud. Tidak memahami bahwa harta yang dia miliki itu dengan hasil keringat, jerih payah itu bukan hasil kesuksesan dia 100%. Di situ ada campur tangan Allah, ada doa-doa orang tua kita, dan ada doa-doa sahabat kita yang mendoakan kita biar sukses. Jadi akhirnya kita paham, oh berarti harta ini hanya titipan saja di saya. Harus saya aplikasikan lewat jalur yang lebih bermakna dan lebih beribadah lagi kepada Allah. Selamatlah. Tetapi ketika al-ghani tadi, orang yang kaya tadi tidak amanah dengan hartanya, enggak bayar zakat, enggak ngeluarin sodako, enggak mau nyantunin fakir miskin, enggak mau melindungi yatim piatu, terjebaklah di dalam sifat kikir.
atau bakhil kalau bahasa Arab itu. Bakhil itu koret. Koret. Tahu koret Pak Didin? Medit. Medit itu bahasa Betawinya buntut kasiran. Nah itu. Kalau bahasa Indianya meregehese. Iya gitu. Jadi susah ngasih kepada orang lain. Nggak akan selamat dengan hartanya. Itu secara hakikinya. Makna ada dua makna. Makna yang emang dalam hartanya tadi banyak, tetapi amanahlah dia dengan hartanya, maka dia akan selamat. Kok bisa amanah dengan hartanya? Karena dasar tadi, takwanya udah dia gapai. Jadi rasa cinta kepada Allahnya jauh ketimbang hartanya. Jadi kalau ingin mendapatkan dalam hadis yang lain, orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah langsung nanti, pada hari tidak ada perlindungan, diantaranya adalah ayakunallah wa rasuluh ahabba mimma siwahuma. Dia telah mencintai Allah dan Rasulnya jauh ketimbang yang lain-lainnya. Karena dia udah mencintai Allah, dianugerahi harta, udah. Nggak bergeming sedikit pun, lah ini mah hanya titipan dan lain sebagainya. Itu yang selamat. Jadi berbahagialah orang-orang yang kaya karena dicintai oleh Allah. Tapi kaya dalam bentuk yang nomor satu tadi. Yang amanah dengan hartanya. Dan memahami harta itu adalah hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan harta kita bisa terpuji dan bisa juga tercela. Tergantung bagaimana. Tapi mudah-mudahan apabila anugerah yang Allah berikan kepada kita dengan kekayaan, kita amanah dengan kekayaan tersebut. Sehingga kekayaan tadi membuat kita terhormat dan membuat kita insya Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira. Ya mudah-mudahan lah kita semakin kaya dan semakin amanah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi itu mah sukses dunia, sukses di akhir. Dan itulah doa Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, doa sapu jagat. Jadi karena emang kumpulan-kumpulan doa ada di situ semua. Terutama di bulan Ramadan Rasulullah memperbanyak doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ulama kita hebat ya. Nah, itu doa sapu jagat katanya. Artinya jagat ini bisa disapu oleh doa itu. Iya. Ya, ulama-ulama kita itu emang istilahnya keren. Iya. Iya, doa sapu jagat itu baru doanya. Enggak tahu sapunya kayak apa. luar biasa gitu kan. Diibaratkannya lah gitu kira-kira. Nah, banyak dulu di kalangan para sahabat sahabat Nabi itu seperti yang kaya raya atau konglomerat, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq, Tolhah, kemudian siapa lagi? Tolhah bin Ubaidillah. Bahkan istri Rasulullah sendiri adalah konglomerat, yaitu Siti Khadijah. Ya. Tapi mereka terkenal dengan kedermawanannya. Karena apa? Konsep at-taqinya, konsep al-ghaninya sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Jadi mengapa mereka takwanya hebat? Karena ibadahnya. Mengapa ibadahnya hebat? Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang enggak ada batas-batasnya. Bukan cinta abal-abal, bukan cinta kaleng-kaleng. Gitu. Jadi kalau kata Allah begitu ya udah. Dalam hadis, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Tahu kan konsepnya? Berarti actionnya ya kita nggak mau ninggalin. Sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Karena 2 rakaat sebelum subuh adalah lebih baik daripada dunia ini dengan segala isinya. Nah sekarang ketakwaan kita ini dasarnya cinta enggak? Atau hanya lewat secara keilmuan doang? Kalau lewat secara keilmuan, besok subuh enggak juga qobliyahnya. Qobliyah lah. Karena 2 rakaat tersebut lebih mulia ketimbang alam jagat raya ini dengan segala isinya. Wahyu selalu subuh berjamaah, 2 rakaatnya selalu nggak lepas. Konglomerat kalah sama wahyu. Konglomerat cuma punya apartemen doang. Wahyu punya dunia dengan segala isinya. Amin ya, luar biasa ya. Jadi kalaupun kita kaya harus terkenal dengan apa? Dengan kedermawanan kita. Di hadapan siapa terkenalnya? Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadapan manusia biarin aja. Orang banyak ngobrol gimana dan sebagainya. Yang penting di hadapan Allah kita dicatat sebagai orang yang dermawan.
Itu makna yang pertama tentang kaya. Makna yang kedua, secara syar'i, secara syariat. Siapa yang kaya itu? Orang yang jiwanya, hatinya yang sudah memiliki rasa qanaah. Apa qanaah itu? Orang yang selalu merasa cukup dengan anugerah yang Allah berikan. Tapi boleh nggak berpikir untuk ningkatin? Boleh. Tapi terima dulu. Bagian hari ini kita rizki. Dapat bakso tuh tadi. Ya, dalam pikiran kita pingin Padang gitu kan. Ya besok bisa Padang besok. Gitu. Iya. Tapi kalau itu nggak diterima, wah bahaya. Iya. Kalau nggak diterima bahaya. Karena apa? Kebanyakannya, kenapa kaum wanita itu banyak jadi penghuni neraka? Laki-laki juga nggak sedikit sih. Cuma dari wanita itu sifatnya satu, hunna yakfurnal asir. Mereka tidak pandai bersyukur. Coba kalau kita bawa istri kita ke tempat belanjaan. Ya, no kulkas nah, ya, bagus. Yang di rumah juga masih bisa dipakai kan. Iya sih, tapi bagusan ini ya, katanya gitu kan. Tahu sendiri. Tapi kalau kita juga tidak mampu mensyukuri dan tidak pandai bersyukur atas karunia Allah, takutnya tadi. Maka terima dulu itu qanaah tadi. Jadi kaya tadi secara hakiki emang kaya dalam harta, tetapi amanah dengan hartanya. Tapi secara syar'i, secara syariat, kekayaan yang dimaksud di sini adalah orang yang memiliki kekayaan hati. Sabar, apalagi tawakal, gitu kan. Selalu bersyukur dan terakhir memiliki sikap qanaah. Selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngelihat orang lain. Kalau ngelihat orang lain mah hidup memang karena praduga saja. Lu enak nih jadi konglomerat, enak kerja di anu. Nggak tahu kita bagaimana dia puyangnya bikin laporan. Enak nih jadi pedagang. Apalagi pedagangnya pedagang keren gitu kan. Nggak kotor-kotoran, nggak ngebungkus. Yaitu dagang obat-obatan, punya apotik. Iya kita. Tapi bagaimana dia membangun itunya? Kan dari awal dan sebagainya hingga bisa punya apotik, akhirnya praduga saja gitu. Enak katanya ini jadi guru dan sebagainya, banyak liburnya. Tahu sendiri kan, guru mah ada istilah kecil gaji gede emosi. Karena emang diaturnya seperti itu kan, ada. Nah itu hanya praduga-praduga saja gitu kan. Maka kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan hati, yaitu kita memiliki aspek qanaah tadi. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu sabar, selalu tabah, selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala cukup dengan anugerahnya itu ada istilah yang mengatakan laisal gina angkasrotil arodi walakinal gina anin nafsi walakinal gina nafsi. Orang kaya itu bukan hanya yang banyak hartanya, namun orang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya. Yang tadi sabar, tawakal, selalu ridho, selalu ikhlas dan lain sebagainya. Gitu. Ridho dengan ikhlas itu apa kira-kira? Ada beda dikit nggak? Ada bedanya dikit. Kalau ikhlas itu kita selalu melakukan ibadah karena Allah Subhanahu. Kalau ridho itu, nah nerima pemberian takdir Allah dengan senang hati, itu ridho. Berarti kalau ada sahabat kita sedang berduka, katakanlah salah satu keluarganya meninggal, kita yang lebih tepatnya bilang apa? Sudah ikhlaskan saja apa ridho kan? Ridho. Karena itu adalah takdir. Nah kebanyakan kita terjebak. Udah ikhlaskan aja gitu kan. Ikhlas mah di dalam ibadah. Harus ibadah. Tapi salah enggak lah. Cuma kalau lebih tepatnya gitu kan. Ada perbedaan dikit antara ikhlas dengan ridho. Udah. Semoga Anda ridho gitu kan. Atau ridho kan lah. Karena ini adalah ketentuan Allah Subhanahu. Nah biasanya kita ada salah dikit lah di dalam
pengucapan dan pembahasaan. Ya sama, kadang-kadang kayak gini. Lu syirik aja sama gua gitu kan. Gitu kan? Syirik dalam bahasa Arab apa? Menyekutukan Allah. Harusnya yang tepat, kamu iri aja atau dengki aja sama saya gitu kan. Tapi kadang-kadang kita terjebak dengan istilah-istilah yang salah. Tapi maksudnya udah paham kita kayak gitu. Nah, maka sekarang sedikit demi sedikit lah jadi istilah-istilah itu kita gali. Ikhlas gitu, menyerahkan segala amal-amal ibadah kita udah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya beribadah kepada Allah lillahi taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ikhlas. Tapi ketika kita ditakdirkan, diberikan takdir oleh Allah dalam bentuk apapun, terima itu sebagai pemberian yang terindah. Itu disebut dengan ridho terhadap takdir tadi, kira-kira gitu. Jadi untuk kaya ada dua makna ya. Ada mana hakiki, ada mana syar'i. Mana hakiki tadi emang orang yang kaya di dalam harta, tetapi dia amanah dengan hartanya. Syar'i adalah orang yang memiliki kekayaan hati. Mudah-mudahan lah, walaupun nggak kaya harta, kita kaya hati. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Sampai Imam Syafi'i menuliskan di dalam kata-katanya, ini obrolan langsung bukan hadis. Imam Syafi'i mengatakan, jadi orang yang selalu berhias dengan sifat-sifat tadi, sifat-sifat seperti qanaah, sabar, tawakal, ikhlas dan ridho itu sama seperti raja. Maka Imam Syafi'i mengatakan, iza ma kuntu za qalbin qanu'in, jika engkau iza ma kunta za qalbin qanu'in, jika engkau memiliki hati yang qanaah, merasa ridho dan cukup dengan nikmat yang Allah anugerahkan, anta wa malikud dunya sawa. Jadi kamu dengan raja dunia ini sama. Waduh, berarti orang yang memiliki kekayaan jiwa itu sederajat dengan raja. Kalau kita paham. Tapi mengapa kadang-kadang kita ambisinya materi. Karena kecintaan kepada Allahnya tidak murni. Masih terpinggirkan oleh kecintaan kita terhadap harta benda. Kira-kira gitu. Maka milikilah kekayaan di dalam bentuk kekayaan hati yang sempurna. Sehingga kita walaupun dianugerahi kekayaan, santuy kitanya. Titipan Allah ini malah. Dan sebagainya kira-kira. Ya, dan mudah-mudahanlah kita bisa meneladani para sahabat-sahabat Rasulullah di dalam kedermawanannya. Kira-kira gitu. Dan Rasulullah dalam sebuah hadis adalah orang yang paling dermawan. Apalagi kalau datang bulan Ramadan. Ma'ajwadun nas fi Ramadan. Jadi Rasulullah ini orang yang paling dermawan. Udah dermawan, begitu datang Ramadan dia lebih dermawan lagi. Karena datangnya bulan suci Ramadan. Jadi yang ketiga, apa tadi? Allah ini kan mencintai orang yang takwa, orang yang kaya, orang yang tersembunyi. Nah, di dalam pengertian tersembunyi ini ada beberapa pengertian. Pertama, orang yang bersembunyi, yang menjauh dari halayak ramai, yang sering berdebat. Gitu. Menjauhkan diri dari fitnah, uzlah itu lebih baik. Atau orang-orang yang tersembunyi. Jadi kalau ada permasalahan dia banyak mengalahnya, kira-kira begitulah, itu termasuk orang-orang yang tersembunyi, al-khafi, gitu kan. Dan dia hanya fokus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, artinya sembunyi itu dia selalu menyembunyikan amalan-amalan yang dia lakukan. Gitu. Di kita gimana? Di WA gitu. Sumbangan Isra Mi'raj, hamba Allah, gitu kan. Besok ngomong, Wahyu tahu nggak? Yang hamba Allah itu gua loh. Masih begitu. Masih, tapi ya udah alhamdulillah lah, udah mau berinfaknya juga. Nah perkara itu nanti akan lari dengan sendirinya gitu kan, insya Allah lah. Jadi orang yang beramal-amal soleh, tapi dia selalu mampu menyembunyikannya. Sehingga diibaratkannya itu tangan kanan memberikan infak, tangan kirinya seolah-olah tidak tahu. Isyarat aja lah itu. Artinya orang tersebut tidak mau memamerkan apa-apa yang pernah dia sumbangkan, apa yang pernah dia lakukan dalam bentuk kebaikan, kira-kira gitu.
Yang ketiga, itu orang yang selalu menyembunyikannya dari kemiskinannya. Jadi dia dengan kemiskinannya itu seolah-olah dia pede dan lain sebagainya, terus tidak mau meminta-minta dan lain sebagainya, itu orang-orang yang tersembunyi. Tapi Rasulullah tahu itu di antara sahabat-sahabat yang begitu tuh. Dan Rasulullah selalu kasih motivasi dan dikasih jalan keluar. Bahkan sering dibanggakan oleh Rasulullah karena termasuk orang-orang yang al-khafi. Jadi kalau kita sedih, sedihlah, jangan terlalu histeris. Kalau kita bahagia, senyumlah, jangan terlalu terbahak-bahak ketawanya. Kecuali dalam candaan. Kayak ketawanya Pak Wahyu kan nggak bisa direm itu. Udah profilnya begitu, itu mah beda lagi. Iya, kira-kira gitu itu beda lagi. Ya. Iya. Ya. Apalagi ketawanya Pak RT mah nih. Waduh. Ketawanya zaman modern. Karena dia agak pernah cash, ketawanya ngeridit gitu. sampai akhir gitu. Ketawanya zaman modern gitu akhirnya. Jadi berusaha untuk menyembunyikan kesedihan kita, kemiskinan kita, dan lain sebagainya. Berarti orang tersebut adalah orang yang tersembunyi. Keempat adalah ulama-ulama yang berilmu. Ulama yang berilmu itu enggak arogan berdebat, enggak merasa paling pintar, jadi dia alim dengan ilmunya. Seperti yang kemarin kata-kata Imam Syafi'i, kullama zadani ilman bijahli. Setiap aku bertambah ilmu, aku semakin bodoh. Bagaimana bisa bertambah ilmu makin pintar dong? Tapi yang dia maksudkan, semakin dia bertambah ilmunya tentang kekuasaan Allah, maka dia semakin merasa kecil di hadapan Allah. Nah, baru itu yang disebut dengan ulama-ulama yang tersembunyi. Banyak nggak dikenal orang, banyak ilmunya dan lain sebagainya, tapi biasa-biasa saja. Dan yang kelima itu adalah orang yang tersembunyi itu justru orang yang selalu menjalin hubungan silaturahim. Hebat lagi nih. Berarti kalau kita udah pandai menjaga silaturahim kita dengan tetangga, dengan sahabat kita, dengan jamaah kita, kategorinya ada orang yang tersembunyi. Artinya kok bisa tersembunyi? Karena dia selalu menyambung ar-rahmah. Jadi kucuran-kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala selalu dia gapai. Karena kalau kita udah silaturahim kan muncul sikap lemah lembut, enggak sombong, enggak arogan. Kita mau berbagi dengan yang lain, kita mau dengerin lawan bicara dan lain sebagainya. Jadi silaturahim itu dianggapnya bukan hal yang sepele. Bahkan kalau dalam kemarin itu adalah pekerjaan yang mulia, tapi sekarang orang yang rajin mengadakan silaturahim itu adalah orang-orang yang mampu menyembunyikan. Karena apa? Dia menjalin segala sesuatunya dengan hubungan yang baik, dengan dengan lemah lembutnya, terus mau memahami orang lain dan sebagainya, sehingga dia lahir di dalam dirinya suka membantu, walaupun mungkin solusi doang, tidak membantu dalam bentuk materi, tapi ketika ada seseorang ini punya problem, terus kita silaturahim ke rumahnya, ada apa dan sebagainya, ngobrol lah di situ mungkin cair. Maka Rasulullah mah ketika salah satu jamaahnya nggak ada, langsung didatengin. Yang selalu berjamaah dengan Rasulullah diantaranya, lalu nggak ada nih, datang diantar dengan para sahabat yang lain. Barangkali dia sakit atau apa, dan itu silaturahim itu bagian daripada orang-orang yang pandai menyembunyikan dirinya, kira-kira gitu. Jadi suka ada istilah bersembunyilah di tempat terang gitu kan. Kalau bersembunyi di tempat sunyi dong. Nah, ada kala ulama-ulama kita sembunyi di tengah keramaian ini. Kita nggak tahu bahwa itu dia ulama gitu kan, tapi karena kegigihannya di dalam menyembunyikan identitas dia. Dan itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma 3 tapi lumayan ya, udah hampir 1 jam dari jam 9 tadi Pak Rendi. Udah 3 aja, takut olap bukan apa-apa ya. Ya baik. Kita ulang lagi dari awal.
Jadi An Sa'din bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yuhibbul 'abda taqiyal ghaniyya khafiyya. Jadi Allah sangat mencintai hamba Allah yang bertakwa, yang kedua yang kaya, yang ketiga adalah yang tersembunyi. Jadi banyak amalnya tapi tidak mau dilihat oleh orang lain. Itu aja malam ini, satu hadis yang pendek tapi luar biasa gitu kan. Intisarinya buat kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dicintai oleh Allah dari golongan tersebut. Ya takwa lah gitu. Kalau takwa kurang mungkin kita orang yang kaya tapi amanah. Kalaupun takwa kurang, kaya juga ke secara duniawi kurang, secara ukhrawi kayaknya, kekayaan jiwa. Kalau enggak yang terakhir, orang yang selalu tersembunyi, banyak amal solehnya tapi tidak banyak diketahui oleh orang lain. Mungkin di rumahnya banyak wirid dan sebagainya, banyak bantu orang gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu aja, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.